Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 1. Nama saya Miftahudin Mahdi dengan NIM akhir 1107 dan beberapa rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek UAS dengan topologi yang diberikan oleh Bapak Iksan. Oke, berikut saya jelaskan proyek UAS praktikumnya. Oke, yang mula-mula saya akan menjelaskan pada bagian setting kabel pada setiap device Mikrotik dan device Windows. Mula-mula kita ke Mikrotik yang pertama. Oke, bisa nyala. Kita lihat settingan kabelnya terlebih dahulu. Oke, untuk supply internet dari ISP-nya saya menggunakan WiFi yang disambungkan melalui VMnet 1. Nah, kemudian untuk network adapter yang kedua, terus untuk summary-nya ke VMnet 3. Kemudian untuk adapter yang ketiga untuk internetnya ke VMnet 2. Kemudian kita berlanjut pada Mikrotik yang kedua. Oke, untuk network adapter yang ke-0 ataupun yang pertama ini terusan dari Mikrotik yang pertama, yaitu VMnet 2. Kemudian untuk yang adapter yang kedua itu diteruskan kepada PC client ataupun PC 1 atau VMnet 4. Selanjutnya kita beralih ke routing yang ketiga. Oke, untuk network adapter yang pertama itu terusan dari Mikrotik yang pertama dengan VMnet 3. Kemudian untuk yang untuk PC client itu kita tambahin adapter yang kedua dengan custom VMnet 5. Kemudian terusan dari Mikrotik yang kedua itu ke PC 1. Kita klik kanan, setting. Kita ngecek IP-nya ke VMnet 4. Sama seperti yang tadi di Mikrotik yang kedua. Kemudian ke PC yang kedua. Nah, untuk yang PC yang kedua ke VMnet 5. Oke. Setelah ini saya akan menjelaskan untuk Mikrotik yang pertama. Kita bisa cek mulai dari route dulu ya. Nah, di sini terlihat beberapa IP yang sudah terdaftar yang telah saya tambahkan. Ada 10.10.0, kemudian 10.10.2-nya untuk si Mikrotiknya, kemudian di bawahnya 2.0 sebagai networknya, kemudian untuk IP dari Mikrotiknya 2.1, kemudian selanjutnya 3.0 untuk Mikrotiknya 3.1 dengan masing-masing tadi sesuai urutan Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Oke, kita langsung saja buka melalui sebelum itu kita boleh mengecek pada koneksi. Untuk supply internetnya dari ISP saya pakai WiFi, kemudian saya sharingkan ke VMnet 1. Nah, sementara untuk IP yang pertama itu 10.10.10.10.1 saya konfigurasikan di VMnet 1-nya. Oke, tadi setelah saya memberikan penjelasan pada share internet, kemudian VMnet 1-nya 10.10.10.10.10.1, kemudian kita beralih pada window-nya langsung. Oke, kebetulan sudah saya buka satu persatu untuk masing-masing routernya. Kita yang pertama menuju ke router yang pertama. Nah, kita cek interface-nya, yang masuk tuh ada 3, betul seperti yang tadi. Untuk yang pertama untuk akses internet dari ISP, kemudian Ethernet 2 dan Ethernet 3 masing-masing untuk router yang RB2 dan RB3. Lanjut kita ke address. Nah, untuk router yang pertama ini diberikan IP 10.2, networknya 0, Ethernya 1. Kemudian untuk PC yang kedua ataupun router yang kedua 2.1 ke Ether 2, kemudian 3.1 ke Ether 3. Setelah addressnya sudah kita konfigurasi, kemudian kita bisa ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita berikan untuk masing-masing route Mikrotiknya. Di sini DHCP untuk Ether 2 dan di sini Ether 3. Bisa kita lihat. Nah, setelah DHCP server ini sudah, kita bisa cek ke DNS jika belum tambahin. Saya pakai 888, kemudian 84, kemudian 11, lower remote-nya di checklist. Lanjut ke firewall. Nah, di sini firewall untuk apa? Untuk sharing internet dari ISP disalurkan ke IP untuk router pertama, maksudnya RB kedua dan RB ketiga. Di sini SSD NAT dari sumbernya Ether 1, kemudian actionnya masuk wired. Lanjut ke routes. Nah, di sini ditambahkan route untuk masing-masing network dari Mikrotiknya. Yang pertama ada 10.1 untuk router yang pertama, Mikrotik yang pertama, kemudian 2.0 untuk Mikrotik yang kedua, 3.0 untuk Mikrotik yang ketiga, dan sesuai urutannya untuk Ethernetnya 1, 2, 3. Kemudian ini saya tambahkan untuk bisa mengakses routes yang tadi telah dikonfigurasi dengan IP awalnya itu di setting di network VMnet.
kemudian kita masukkan di sini untuk sebagai pendefinisian route. Itu jika coba kita cek ping dulu apakah sudah tersambung internet. Oke, sudah, IP Google sudah tersambung. Oke, setelah ini lanjut ke mikrotik yang kedua ataupun RP2. Oke, lanjut ke RP2, kita coba cek di interface. Nah, untuk router yang pertama ini sumber dari router mikrotik yang pertama, kemudian ini untuk disalurkan ke PC. Lanjut pada address, kita tambahkan 3.2, ini saluran dari terusan dari mikrotik yang pertama, kemudian 10.1 ini untuk penyaluran pada PC. Oke, lanjut pada DHCP client. Nah, DHCP client ini kita salurkan kembali address 1, kita klik play untuk mendapatkan sebuah IP yang dinamis. Nah, jika telah berhasil akan statusnya tuh ke bound. Oke, kemudian ke firewall untuk kita bisa akses internet. Yang pertama kita tambahkan untuk assertion net, kemudian terusannya dari sumber internet address 1, kemudian actionnya masquerade. Kemudian ini pendefinisian networknya, jaringan dasarnya node, actionnya juga masquerade. Oke, selanjutnya kita bisa lihat route-nya ditambahkan 3.1 untuk pendefinisian dari IP awal dari ataupun network awal dari sebuah IP yang kita alokasikan ke PC client. Oke, setelah ini sudah, kita bisa ke komputer client yang terhubung ke PC yang pertama. Nah, kita coba cek IP yang kita dapatkan itu berapa di control panel, network, kemudian local area, support. Nah, di sini sudah terdapat IP yang telah dialokasikan tuh kita dapat 10.50 dengan konfigurasi DHCP. Nah, coba kita akses ataupun kita ping. Nah, internet sudah dapat diakses ke PC yang pertama ataupun PC kedua. Oke, kemudian kita kembali ke Winblock. Nih. Oke, setelah tadi kita berikan pembahasan pada RB yang kedua, kemudian kita lanjut ke RB yang ketiga ataupun router yang ketiga. Kita buka RB yang ketiga. Untuk RB3 kita cek interface-nya. Nah, ini seperti tadi, Ethernet untuk sumber internet, Ethernet yang pertama untuk sumber internet, kemudian yang kedua untuk PC client. Lanjut ke address. Nah, address ini yang terusan dari untuk Ethernet 1 untuk internet, terusan dari router yang yang pertama, kemudian 20.1 ini untuk alokasi IP untuk client. Setelah IP kita bisa ke DHCP client, kita tambahin Ethernet 1 dengan address-nya 2.50. Ketika kita DHCP client kita tambahin gitu, nah nanti otomatis kita dapat IP 50 dan statusnya bound. Oke, setelah DHCP client kemudian bisa ke DHCP server. Nah, ini untuk pengalamatan IP untuk masing-masing PC client. Nah, di sini di address internet 2 yaitu ke PC client. Oke, sudah. Terus kita bisa ke firewall. Nah, di sini sharing internet untuk sumbernya Ethernet 1, actionnya masquerade. Lanjut ke routes. Nah, di sini routes untuk pendeskripsian atau pendaftaran IP awalnya reachable untuk Ethernet 1. Oke, bisa kita cek pin terlebih dahulu apakah sumber internet dari yang disalurkan route mikrotik yang pertama sampai ke mikrotik yang ketiga. Oke, ternyata bisa ya. Kemudian bisa kita cek langsung ke PC yang kedua ataupun terusan dari router mikrotik yang ketiga. Oke, coba kita cek berapa IP yang kita dapatkan. Konfigurasinya berhasil DHCP dengan IP address akhirnya 20.50. Coba kita cek apakah bisa ping Google yang artinya internet sudah berhasil masuk ataupun berhasil terdistribusi ke PC client yang kedua ini. Oke, bisa ya. Baik, kesimpulannya praktikum untuk UAS, internet telah berhasil terkirim ataupun terdistribusi ke masing-masing PC, yaitu PC 1 yang terusan dari RB yang ketiga ataupun RB yang kedua, kemudian untuk PC yang kedua terusan dari mikrotik ketiga, kemudian dari mikrotik 2 dan 3 tersebut sebelumnya yaitu ke mikrotik yang pertama. Nah, mikrotik pertama itu untuk kita pendistribusian IP, kemudian pengalokasian internet ataupun pengizinan internet untuk firewallnya masing-masing. Kesimpulannya, internet berhasil terdistribusi dengan baik, user bisa melakukan internet secara bagus ataupun sukses dapat berjalan untuk internetan. Kurang lebihnya seperti itu untuk
untuk praktikum UAS ataupun tugas akhir UAS pada kelompok 1, saya perwakilan kelompok 1 izin minta maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.